Siap gerak. Tangan kanan gerak. Siap gerak. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk kelas, anak-anakku, kalian lebih baik mencuci tangan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melakukan belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya. Semuanya silakan berdiri. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya? Siap. Kalian tadi dari rumah sudah sarapan belum? Sudah. Sudah? Terus ya sarapan dulu. Nah, sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu. Yanti hadir kan? Hadir. Muhammad apa? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pertama di kelas 4 hari ini adalah tentang tema berapa? Tema 1, subtema 1, juga pembelajaran 1 ya. Tema 1 itu indahnya kebersamaan. Subtema 1-nya keberagaman budaya bangsaku. Nah, tujuan pembelajaran di subtema 1, pembelajaran 1 adalah setelah membaca teks tentang pawai budaya pada PowerPoint yang ditampilkan di depan, kalian mampu menentukan gagasan pokok di setiap paragraf dengan sebelumnya. Bapak mau tanya, kalian itu berasal dari suku mana? Suku Sunda. Semuanya sama dari suku Sunda? Ya, berarti kita itu satu suku ya semuanya ya. Nah, di sini ada bacaan tentang pawai budaya. Jadi Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya ya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi walaupun kita beragam, keberagaman itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya.
Nanti kalian orang satu ya. Nah, coba dilihat di depan ada bacaan tentang pawai budaya. Kelihatan nggak? Yang di belakang kelihatan jelas nggak? Jelas? Nah, bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf, pintar. Kalau kata itu terdiri dari berapa? Kalimat. Pintar yang aja, enggak? Tahu ya? Atau malu? Usah malu. Terus kalau kalimat itu terdiri dari berapa? Kata, pintar, pintar. Terus kalau kata itu terdiri dari berapa? Huruf. Hurufnya mana? Hurufnya mana? A, B, C, D sampai Z huruf ya. Dari pawai budaya sampai sini mau dibacakan sama Sabrina boleh? Boleh? Yang keras ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Bahkan pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya. Yang selanjutnya paragraf yang kedua, Bapak mau dibacakan oleh Zahro. Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Selanjutnya paragraf keberapa? Ketiga dibacakan sama Nadira. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali menggunakan alat musik daerahnya, cengkring namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping, simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ya. Untuk diamati dengan kata ini, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan membanggakan. Sudah? Nah, ternyata kalian sudah pintar-pintar membacanya ya. Bagus ya. Nah, dari yang telah tadi kalian baca, jadi di sana ada gagasan pokok dan juga gagasan mendukung. Jadi siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Pernah dengar nggak apa itu gagasan pokok? Pernah dengar? Atau belum? Hah? Belum? Gagasan mendukung pernah dengar belum? 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 Kalau belum, lihat sini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, biasanya berupa kalimat inti atau pokok dari paragraf. Jadi inti dari satu paragraf itu ya. Yang kedua gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Seperti ini yang realitanya. Coba perhatikan, dengarkan ya. Peserta didik di kelas 4 SDN 2 Wangun berjumlah 14 orang. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya terdiri dari 3 orang laki-laki. Kalimat kedua. Kalimat ketiganya terdiri dari 11 perempuan. Itu kalimat ketiga. Dari kalimat-kalimat tersebut mana yang disebut gagasan pokok? Yang mencakup semua. Ada yang tahu? Enggak. Dari kalimat tersebut yang merupakan gagasan pokoknya adalah kalimat pertama. Tadi kalimat pertama. Peserta didik di SDN 2 Wangun berjumlah 14 orang. Kan itu mencakup semuanya. Terdiri dari 3 orang laki-laki. Itu kalimat kedua. Kalimat kedua atau gagasan pendukung. Kalimat ketiganya terdiri dari 11 orang perempuan. Kan itu penjelas dari kalimat pertama atas. Bisa membedakan gagasan pendukung sama gagasan utama. Jadi kalau gagasan pendukung itu merupakan ide pokok atau inti dari satu paragraf tersebut. Kalau gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat penjelas dari gagasan pokok. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu nggak? 1. Baca teks Al-Quran secara cermat. Kalau perlu diulang sampai mengerti. Sekarang kita bagi kelompok ya. Nah, kalian kan tadi sudah dibagikan LKPD ya. Dari bacaan tersebut, di sini kan ada 3 kelompok. Sebagai contoh, perhatikan paragraf pertama. Siapa yang tahu kalimat atau gagasan utama dari paragraf pertama? Siapa yang tahu? Kelompok mana yang tahu dan yang tidak? Coba lihat di LKPD juga ada. Coba perhatikan gagasan pokok dari kalimat pertama adalah, ini kan satu paragraf. Maaf, bukan kalimat pertama ya, paragraf pertama. Yang paragraf pertama gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya. Paragraf kedua. Nah, yang paragraf 1 tadi udah dikasih contoh. Siapa yang tahu paragraf kedua itu mana gagasan pokoknya? Ayo cepat. Yang paragraf kedua. Di barisan bawah disebutkan aplikasi hubungan dari mampu. Yang lain? Yang lain sependapat tidak? Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Betul, itu gagasan utamanya. Betul ya. Tuh, jangan malu-malu jawabnya. Nah, sedangkan rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek
gagasan pendukung. Nah, tugas kalian ini kelompok 1, ini kelompok, ini kelompok 3. Nah, kalau dalam diskusi berarti harus saling bekerja sama ya. Jadi jangan sampai yang lain mengerjakan, yang lainnya hanya menggulung saja, tidak boleh. Nah, kelompok 1 menuliskan, coba buka di sana ada nah yang ini yang ada diagram. Lihat di sana yang kelompok 1 mengisi paragraf 3. Apa suruhannya di atas? Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 3. Ya, berarti kelompok ini temukan atau temukannya gagasan pokoknya yang mana. Kalau sudah ketemu setelah kalian diskusi, ini menurut saya gagasan pokoknya, ya tuliskan di sini. Mana gagasan pendukungnya? Kalimat ke-1 tuliskan di sini. Kalimat kedua tuliskan di sini. Kalimat ketiga tuliskan di sini. Di sana di paragraf 3 ada berapa kalimat gagasan pendukungnya? Kalau gagasan pokoknya pasti ada 1 kalimat. So, kerjakan, diskusikan. Lihat lagi di sini kan kelompok 2 menuliskan gagasan pendukung di paragraf 4. Tentukan oleh kalian mana yang dinamakan gagasan pokok, mana yang dinamakan gagasan pendukung. Tuliskan di sini. Gagasan pokoknya pastikan 1 kalimat. Tuliskan di sini, tapi berdasarkan diskusi. Ini tuliskan di sini. Gagasan pendukung yang pertama, kalimatnya tulis di sini. Dari sini gagasan pendukung yang kedua, kalimat kedua tulis di sini sampai kalimat terakhir. Jadi 1 kalimat, 1 kalimat. Kelompok yang ketiga, kelompok 3 menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung di paragraf berapa? 5. Lihat bacaannya. Paragraf 5 yang mana? Yang ini kan yang terakhir. Kalian membaca lagi, teliti lagi mana kalimat yang merupakan gagasan pokok. Tuliskan di sini. Gagasan pokoknya yang mana coba? Siapa yang tahu? So, kerjakan dengan diskusi ya. Kalau yang mau ditanyakan, jika ada yang tidak mengerti, so tanyakan, jangan malu-malu. Ada yang sudah atau belum? Kelompok 1 sudah? Sudah. Coba bacakan oleh salah satu. Mau di sana mau di depan? Nah, di sini? Boleh. So, gagasan pokoknya yang mana? Nah, gagasan pokoknya yang mana? Di paragraf ketiga. Coba bacakan. Ya betul, pintar betul, semuanya dengarkan. Sambil bekerja sambil dengarkan ya. Kelompok 1 sudah bisa membedakan atau menemukan gagasan pokok. Kalau gagasan pendukungnya
Ya, betul. Betul ya. Dipunten. Dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Ya, betul. Gagasan pendukungnya. Siapa yang membacakan? Ya, betul. Perhatikan lagi ya. Kalian dari ketiga kelompoknya semuanya sudah bisa menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerah. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri ya. Nah, coba lihat ke depan. Ini Angklung, ini suling, kayak suling ya, tapi ini namanya sarua. Ini kecapi, betul. Ini ini. Nah, angklung. Angklung cara membunyikannya gimana? Digoyang. Kan contohnya seperti ini. Ya. Ini angklung ya. Cara membunyikannya digoyang. Nah, jadi keluar ini. Terus yang kedua saluang. Saluang ini cara menggunakannya di seperti apa? Di ini. Kalau kecapi, di peting. Tadi tak tahu jawabnya. Kalau ini kendang di rumah dipukul sehingga mengeluarkan bunyi. Yang terakhir pipa. Cara memainkannya bagaimana? Dipukul. Nah, ini ayo mengamati jenis-jenis alat musik tradisional. Nah, sekarang bacakan lagi siapa yang keras suaranya. Ya dok, ini kelihatan nggak? Tuh, dari sini selain kaya akan budaya tarian dan makna khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik berliputan dengan contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. jadi dipadukan ya, pinter. Kelompok 3 sudah? Tuh, bacakan. Alat musiknya apa? Pipa. Daerah asal? Dari Papua. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi? Iya, bagus. Kelompok 2 boleh berteriak semuanya secara berbarengan. 1, 2, 3. Bilang B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah,
Yang selanjutnya, ternyata di negara kita sangat beragam sekali suku bangsa, agama, bahasa, ya, alat musik. Tetapi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai. Ya, tidak boleh kita membuli atau mencemooh ketika kita berteman dengan orang lain yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, ya. Tidak boleh. Nah, yang selanjutnya kita nonton dulu sebentar, ada video di sini ya. Ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Yaitu yang pertama, terdapat sumber bunyi. Contoh, alat musik. Kalau pada manusia, yaitu pada pita suara. Yang kedua, syarat-syarat bunyi yaitu terdapat medium atau disebut juga dengan perantara bunyi. Bunyi Tadi ada video tentang bunyi. Mengerti tidak? Apa itu bunyi? Bunyi adalah bunyi bisa terdengar oleh apa? Telinga. Apa yang bisa didengar telinga? Suara. Ya. Nah, jadi dari tadi video yang kita simak, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh tadi yang sudah Bapak ajarkan ya, ini kan ada salah satu alat musik tradisional. Siapa namanya? Angklung. Coba kalian kelas 1, 2, 3. Nah, alat musik ini ketika digoyangkan dia akan berbunyi. Nah, kalau misalkan benda ini berbunyi, itu disebut sumber bunyi. Ya. Yang selanjutnya kalian mengerjakan tes formatif tentang bunyi. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sudah semuanya ya? Kelompok 1 dan 2 sudah semuanya. Pelajaran tadi kesimpulannya adalah gagasan pokok adalah nilai utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selain itu, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kesimpulannya ya, apakah kalian sudah mengerti semuanya? Tentang menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, apa itu bunyi, bagaimana proses atau sifat-sifatnya bunyi, mengerti? Ada yang mau ditanyakan tidak yang tidak mengerti? Gimana? Ada tidak? Tidak. Kegiatan belajar tadi, bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Waktu apa?
Apakah ketika mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung, atau ketika kalian membaca, atau ketika kalian menonton video, mana yang paling disukai, yang paling disenangi? Gagasan pokok. Kalau nonton video senang nggak? Rame nggak? Ada PR ya di LKPD di sana. Coba lihat di LKPD-nya ada yang mengisi tabel. Yang paling belakang ada di sana untuk di rumah diisi ya. Bagaimana cara sikap menghargai keberagaman? Ya. Terus dan sikap tidak menghargai keberagaman. Namun setelah itu di rumah kalian membaca atau mempelajari pelajaran yang selanjutnya. Berarti yang selanjutnya pembelajaran berkeberapa? Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kan ini pembelajaran selanjutnya ya. Berarti yang selanjutnya pembelajaran 2. Anak-anak, walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari segala penyakit. Terutama kita harus menjaga protokol kesehatan. Apa saja sih menjaga protokol kesehatan? Memakai mencuci tangan atau terus apa? Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi atau bepergian. Kalau misalkan tidak penting-penting amat ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat ya. Yang terakhir, marilah kita berdoa. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.